Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Buah stroberi, buah markisa. Selamat pagi para pemirsa. Hadir lagi bersama saya dari Studio Stop Narkoba BNP Sulawesi Utara, Jalan 17 Agustus nomor 3. Dan pada kesempatan luar biasa ini kita akan membahas mengenai upaya P4Y, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Di sini sudah hadir bersama saya narasumber Bapak Kepala Seksi Penyidikan BNP Sulawesi Utara, Bapak Kompol Julius Ajeng Bating. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Kabar sehat Pak? Luar biasa sehat. Luar biasa sehat. Bapak, terkait upaya P4GN di bidang pemberantasan di Sulawesi Utara Pak, bagaimana cara menciptakan masyarakat Indonesia bersih dari narkoba dalam bidang pemberantasan? Apa aja saja tugasnya Pak? Baik, saya akan menjelaskan. Di bidang pemberantasan itu ada tiga seksi. Jadi di situ ada seksi intelijen, ada seksi penyidikan, kemudian ada seksi wasraki. Tiga seksi itu dikepalai oleh salah satu kepala bidang pemberantasan. Tetapi saat ini kepala bidang pemberantasan masih kosong, jadi langsung diambil alih atau dikendalikan oleh kepala BNN Provinsi Sulawesi Utara. Jadi kalau Bapak kan kepala seksi penyidikan ya Pak ya? Kalau saya sebagai kepala seksi penyidikan. Oke, luar biasa sekali. Kalau untuk tugasnya Pak pemberantasan sulut ada apa saja Pak? Untuk pemberantasan dari fungsi saya akan menjelaskan di sini. Saya akan jelaskan secara umum di bidang intelijen, bukan ya, di seksi intelijen. Di situ ada tugas-tugasnya seksi intelijen. Di situ fungsinya untuk mengumpulkan bahan keterangan, mencari informasi, bahan-bahan keterangan untuk kita olah. Setelah dapat informasi, kita dapat mengolah itu untuk disajikan kepada pimpinan. Apakah informasi ini benar atau tidak, atau istilahnya A1. A1 ya Pak ya? Itu fungsi intelijen. Kemudian untuk seksi di bidang pengawasan barang bukti, pengawasan tahanan barang bukti, dia mengatur barang bukti, mengatur tahanan, bagaimana kalau dia titip di rutan, bagaimana dia bisa koordinasi dengan rutan Polres atau rutan Malendeng, itu mengatur makanan tahanan itu. Berarti tetap berkoordinasi ya Pak ya semua Harus jadinya Pak? dikoordinasi, baik itu tahanan maupun barang bukti, untuk mengamankan barang bukti itu supaya jangan sampai kececer. Karena barang bukti itu sangat penting sekali berkaitan dengan tahanan. Kalau itu secara umum ya Pak ya, untuk Inka dan Wasraki. Kalau untuk penyidikan sendiri Bapak? Baik, untuk penyidikan sendiri kita tidak bisa terlepas, tetap kita di dalam satu bidang itu ada keterkaitan. Contohnya di bidang intelijen. Jadi di bidang penyidikan itu kita berkoordinasi dengan di seksi intelijen. Ketika ada informasi dari intelijen, oh ini ada informasi begini. Nah, berarti ada informasi dari masyarakat bahwa di situ ada terjadi penyalahgunaan atau di situ nanti tim lapangan melakukan penyelidikan. Kita melakukan penyelidikan berkaitan dengan informasi yang diberikan oleh seksi intelijen untuk kita kembangkan. Berarti setiap seksi ini saling berkaitan, saling bersinergi untuk mendapatkan informasi ya Pak ya? Kalau mau tanya Pak, mengenai hukuman yang akan diberikan bagi para pelaku mungkin, apakah akan diklasifikasikan atau bagaimana Pak prosesnya? Baik. Jadi ketika kita dapat informasi, ada informasi A1, oh ini terjadi betul-betul ada kegiatan narkoba, peredaran gelap narkoba. Di situ kita melakukan rencana melakukan RPE. RPE. Apa itu Pak RPE?
RPE itu ada istilahnya dalam bahasa Inggris planning execution, atau kita melakukan perencanaan penangkapan, perencanaan penyergapan terhadap sasaran yang diberikan oleh seksi intelijen. Berarti ada perencanaan yang dahulu ya Pak ya, baru ada penangkapannya. Berarti hukuman yang akan diberikan kepada pelaku nih Pak, misalkan kedapatannya menjadi bandar atau penyalahgunaan, apakah sama hukumannya Pak atau ada hukuman lain ya Pak yang akan diberikan? Oh baik, untuk sementara ini kita bisa pilih-pilih. Jadi di situ nanti ketika kita dapat, kita melakukan penangkapan, berarti kita melakukan interogasi dulu. Oh, dilakukan interogasi. Interogasi, apakah yang bersangkutan ini ada barang bukti? Kalau dia barang bukti ada, seberapa banyak barang bukti yang dia peroleh atau dia miliki? Kalau seandainya mungkin di bawah SEMA atau surat edaran Mahkamah Agung, mungkin contohnya sabu, berarti kita bisa lakukan TAT. Kalau di bawah SEMA? Bawah SEMA. Oke, SEMA itu berarti apa Pak tadi? Surat edaran Mahkamah Agung. Oh begitu ya, berarti ada ketentuan-ketentuannya masing-masing ya Pak ya? Iya. Kalau di bawah SEMA berarti dia akan diterapkan. Kalau dia di atas SEMA Pak, apa yang akan terjadi pada pelaku? Berarti kita melakukan proses hukum berkaitan dengan Undang-Undang 35 tahun 2009, itu mengacu pada Undang-Undang 35 proses hukum. Ada istilahnya pro justisia. Pro justisia, apa itu Pak pro justisia itu Pak? Pro justisia untuk keadilan. Untuk keadilan. Itu tugas pemberantasan berarti ya Pak? Ya, salah satu tugas pemberantasan. Kalau itu di bawah SEMA, mari kita mengacu pada Undang-Undang 35 pada pasal 127. 127. Berarti kalau 127 itu boleh direhabilitasi ya Pak ya? Ya. Di TAT. Oh di TAT kan? Kalau di TAT kan, TAT itu apa ya Pak ya TAT? Ini tim TAT ini tim asesmen terpadu itu yang terdiri dari dua tim. Ada tim medis, ada tim hukum. Kalau tim medis itu di situ ada kedokteran, ada psikologi, tim psikologi. Kemudian dari tim hukum ada kepolisian, kemudian ada kejaksaan, ada BNN, kemudian ada juga Kumham atau dari lapas. Karena pemakai narkotika bisa dibedakan dengan para pengedar dan pecandu. Berarti dia dibagi menjadi dua tim ya Pak, tim Ya. rehabilitasi medis dan juga tim hukum. Ya. Tujuannya apa sih Pak diadakan TAT ini Pak? Nah, salah satu tujuan untuk daripada TAT ini, salah satu tujuan dari TAT yaitu untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecanduan dan peran penyalahgunaan dalam tindak pidana narkotika. Karena tim asesmen terpadu ini berposisi sebagai asesor yang memiliki tugas memberikan rekomendasi bagi hakim mengenai tingkat ketergantungan narkotika dan keterlibatan tersangka pada tindak pidana narkotika. Contohnya, maksudnya begini, ketergantungan dia memakai narkotika ini ada 1 minggu 1 kali, ada juga 1 bulan 1 kali, ada juga 1 tahun cuma 2 kali pakai. Beda-beda ya Pak ya makanya. Oke, jadi di situ nanti kalau melihat tingkat kecanduannya itu, apa dia sudah ketergantungan narkotika atau belum, kemudian keterlibatan tersangka pada tindak pidana narkotika. Jadi sehingga melalui rekomendasi tim asesmen terpadu ini, penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika bisa diklasifikasikan dan disesuaikan. Oh, berarti tidak semua kasus narkoba itu akan masuk TAT ya Pak ya? Nah, tidak semua. Oh, tidak semua. Jadi, tapi dari akhir dari keputusan hukum tetap berada pada tangan hakim. Contohnya kita melakukan
membuat rekomendasi, oh ini sudah TAT. Nah, tetapi itu keputusan hukum tetap berada pada tangan hakim yang mengadili kasus tersebut. Karena fokus BNN ini adalah bagaimana korban narkotika itu bisa direhabilitasi. Berarti itu pro justisia tadi ya Pak ya? Oke, berarti yang keadilan. Berarti yang semua kasus itu tidak ada yang bisa di TAT, ada yang bisa tidak. Kalau yang bisa di TAT itu contohnya seperti apa dan yang tidak itu seperti apa ya Pak contohnya? Nah, contohnya yang bisa di TAT itu kita lihat dari barang bukti. Barang buktinya dulu ya. Kita lihat dari barang bukti. Contohnya barang bukti, contohnya sabu. Dia di bawah 1 gram dia bisa diajukan TAT. Atau ekstasi. Ekstasi itu di bawah 8 butir bisa diajukan TAT karena itu ada surat edaran Mahkamah Agung. Orang mengacu pada surat edaran Mahkamah Agung. Yang di bawah tadi ya Pak ya? Iya. Kemudian ganja itu di bawah 5 gram. Di bawah 5 gram. Kita mendapatkan hak untuk di TAT ya Pak ya? Berarti ini salah satu upaya pemberantasan untuk menyelamatkan generasi bangsa. Betul. Agar bisa direhabilitasi berarti ya Pak ya? Betul. Ya contoh-contoh kasus jadi barang bukti sabu di bawah 1 gram, ekstasi 8 butir, kemudian ganja juga. Kemudian untuk generasi bangsa bagi adanya indikator tersebut sebagai upaya dalam melindungi masa depan korban penyalahgunaan narkotika sehingga sanksi hukumannya itu tidak sama dengan pecandu atau pengedar. Sebenarnya kalau dia hanya pemakai, dia tidak bisa samakan dengan pecandu atau pengedar ataupun bandar. Berarti berbeda-beda ya Pak ya, sesuai klasifikasinya apa yang akan diberikan kepada mereka ya Pak. Ini adalah salah satu upaya prosedur juga ya Pak ya, keadilan tadi ya. Berarti Pak, akhir kata Pak, ada nggak Pak pesan yang akan Bapak sampaikan kepada masyarakat Sulawesi Utara, pemirsa yang di rumah, yang mungkin sedang menonton? Ada pesan-pesan apa? Masyarakat dan saudara-saudara kita di mana saja yang berada, yang sempat menonton acara ini, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19, jangan lupa kita berolahraga, tetap kita jaga terus punya kesehatan supaya kita tetap beraktivitas. Stop jabagate, stop narkoba, dan mari kita perang terhadap narkoba. Lawan narkoba. Ada istilahnya kepala BNN Republik Indonesia, war on drugs. War on drugs ya Pak ya? Siap. Kalau begitu terima kasih banyak Pak atas waktunya yang sangat luar biasa. Ini pemaparan sangat luar biasa. Saya yakin pemirsa di rumah mendapatkan informasi yang sangat berharga. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan dari Studio Stop Narkoba BNP Sulawesi Utara. Mari kita bergandengan tangan untuk tetap menjaga masyarakat Sulawesi Utara terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Stop narkoba, say no to drugs, dan war on drugs.